Militer Israel dengan sengaja menyerang fasilitas milik pasukan perdamaian PBB di Lebanon dan melukai 2 personel TNI. Apa dampak dari aksi Israel ini? Kita akan bahas bersama dengan Profesor Hikmahanto Juanda, pakar hukum internasional. Selamat malam, Prof. Hikmah. Selamat malam. Baik, Prof. Unifil merilis bahwa aksi Israel menyerang fasilitas PBB ini melanggar resolusi nomor 1701 Dewan Keamanan PBB. Apa sebetulnya sanksi bagi pelanggar aturan tersebut, Prof? Ya, sanksi bagi pelanggar tersebut adalah yang bersangkutan dianggap melakukan kejahatan internasional. Karena salah satu kejahatan internasional adalah kejahatan terhadap hukum perang. Nah, dalam konteks seperti ini kita tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Israel melakukan serangan ke markas Unifil ini tidak bisa dibenarkan secara hukum perang internasional karena peran Unifil di sana adalah menjaga perdamaian dan tidak berada di belakang Hezbollah atau berada di belakang pemerintah Lebanon yang mungkin oleh Israel saat ini sedang dilakukan penyerangan. Oleh karena itu, ini harus ditegaskan oleh pemerintah Indonesia, walaupun kita harus paham bahwa para prajurit kita yang terluka di sana bukanlah dalam konteks organik Mabes TNI, tetapi mereka adalah prajurit dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, markas besar PKO, Peacekeeping Operation dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga tentu yang paling bertanggung jawab untuk meminta pertanggungjawaban dari Israel adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan pemerintah Indonesia. Dan pemerintah Indonesia, menurut saya, tidak perlu untuk kemudian ikut di dalam peperangan ini karena prajurit kita terluka. Ini sepenuhnya merupakan kewenangan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun demikian, kalau boleh saya sampaikan di sini, saya rasa Ibu Menteri Luar Negeri harus bersuara lebih keras lagi dengan mengatakan bahwa ini semua karena tanggung jawab Amerika Serikat. Amerika Serikat sebagai penjaga moral internasional tidak seharusnya membenarkan tindakan yang dilakukan oleh Israel. Mereka sudah melakukan dugaan genosida, anak kecil dan perempuan dibunuh dalam perang ini, dan sekarang mereka melakukan pelanggaran berupa serangan terhadap markas Unifil yang merupakan organ dari Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ini merupakan suatu pelanggaran, dan kalau Amerika Serikat membiarkan hal ini terjadi, maka dunia pasti akan marah dengan Amerika Serikat karena sebagai penjaga moral dunia, mereka sudah tidak memiliki legitimasi lagi. Jadi Prof, secara hukum internasional artinya pasukan perdamaian PBB ini diizinkan untuk melakukan balasan ya, atau setidaknya mungkin membela diri begitu dari serangan Israel. Seperti itukah Prof Hikmah? Sebenarnya bisa melakukan itu, tetapi saya lihat bahwa pasukan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak melakukan tindakan yang dapat membuat eskalasi perang di antara Israel dengan pasukan PBB terjadi. Jadi ini merupakan sebenarnya pelanggaran. Saya tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak disengaja, tapi saya yakin ujungnya nanti dari pihak Israel akan mengatakan bahwa sebenarnya mereka tidak melakukan serangan ke markas dari Unifil ini, tetapi ini hanya sekedar dampak dari serangan yang mereka lakukan ke wilayah di mana Hezbollah bermukim, dan mungkin dianggap bahwa markas ini berdekatan dengan tempatnya Hezbollah. Tetapi dengan teknologi yang ada sekarang tidak mungkin persisinya itu tidak akurat. Pasti akan akurat senjata-senjata itu. Jadi menurut saya ini, saya tidak tahu apa yang menjadi alasan bagi Israel untuk melakukan tindakan ini, dan terpenting adalah apapun alasan yang disampaikan, kalau Amerika Serikat mengatakan bahwa adalah hak dari Israel, itu merupakan pelanggaran yang sangat berat dari sisi Amerika Serikat, dan itulah yang membuat Israel seolah-olah melanggeng, ya, tidak bisa dipersalahkan kalau dia melakukan tindakan-tindakan seperti ini. Ya, baik Prof Hikmahanto Juanda, pakar hukum internasional, terima kasih atas penjelasan dan waktunya. Salam sehat selalu, Prof.
Baik, terima kasih. Selamat malam.